La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sekalian, jumpa lagi di channel Muncari Media. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Di video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang sholat yang kita bahas beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa teman yang menyampaikan keluhannya, mengapa kok saya berat sekali untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu, Ustadz. Nah, maka sobat sekalian, hal yang paling utama agar kita ini mampu melakukan aktivitas amaliyah agama itu adalah perkara iman, ya. Maka sebesar itulah, sebesar atau seberapa besar iman yang Allah tanamkan dalam diri kita, ya sebesar itu pula amaliyah agama yang bisa kita kerjakan. Tamsilnya sama dengan listrik yang ada di rumah kita. Kita bisa ambil pelajaran dari seberapa besar listrik yang di rumah kita itu, 450kah, 900 atau 2000. Dengan besar kecilnya watt yang ada di rumah itu, kita bisa memperkirakan kalau besar hanya 450, tentu untuk menghidupkan beberapa alat elektronik itu terbatas. Tapi kalau besar 900, maka agak kuat untuk menghidupkan beberapa alat elektronik yang ada di rumah kita. Kalau lebih besar lagi 2000, maka bisa menggerakkan beberapa peralatan besar, ya. Mungkin mesin gerinda, mungkin juga buat bisa ngelas. Nah, sama dengan keadaan iman kita, sobat sekalian. Maka besar kecilnya iman kita ini akan mempengaruhi gerak kita untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sobat sekalian, di sini saya tidak ingin belajar untuk menggurui, tapi ingin berbagi aja, sharing ya, bagaimana pentingnya kita ini mendirikan sholat dalam satu hari yang cuma 5 waktu saja. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan perintah sholat ini langsung, ya, kepada baginda Nabi Muhammad SAW tanpa melalui malaikat Jibril. Ini menandakan bahwa sholat 5 waktu itu adalah perintah yang sangat besar. Nah, maka ini menjadi hadiah buat kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, karena dengan sholat ini kita bisa mengadukan segala persoalan kehidupan yang datang pada diri kita. Sebenarnya dalam mengerjakan sholat ini mudah saja, ya. Kalau kita memang belum bisa melaksanakan sendiri, kita datang saja ke tempat adzan yang dikumandangkan. Setelah sholat, kita adukan segala persoalan kehidupan kita, ekonomi kita, keluarga kita, ya, mungkin tetangga kita juga, ya. Apapun masalahnya, bisa kita adukan. Setelah kita salam, ya, baru kemudian kita berdoa. Tentunya doa-doa tersebut juga ada adab-adabnya. Tapi yang paling utama, sobat sekalian, bagaimana kita mampu mendirikan sholat terlebih dahulu. Karena sekali lagi, bahwa amal yang pertama kali nanti akan dihitung adalah sholat kita nanti, ya, di yaumul hisab nanti. Kalau Allah sudah menilai sholat kita ini baik, maka amaliyah yang lainnya ini juga akan dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya bagaimana kita mengkoreksi amalan sholat kita, yang sebenarnya kalau kita kerjakan tidak terlalu panjang, sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Satu waktu sholat aja kalau kita akumulasikan bersama wudhunya itu sekitar cuma 7 menit, katakanlah sama jalannya, ya, itu sekitar 10 menit. Artinya dalam satu hari satu malam yang 24 jam itu, kita ambil 10 menit kali 5, ini nggak nyampe 1 jam. Maka sobat sekalian, di sini kita bisa mengkoreksi keadaan iman kita, ya. Kalau memang ada pertolongan Allah, maka itu akan lebih ringan lagi untuk mengerjakan amaliyah sholat ini. Nah, sekali lagi, untuk mengetahui besar kecilnya, ya, seberapa besar nih iman yang dalam diri kita, ya, kita bisa lihat dari seberapa kuat kita mengerjakan perintah Allah yang satu ini, yaitu sholat wajib. Nah, sobat sekalian, di Al-Baqarah itu, ya, Allah telah perintahkan kita wasta'inu bisabri wassholah, yaitu mencari pertolongan itu dengan sabar dan sholat.
Sholat di sini bukan sekedar sholat wajib, tetapi bisa kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Ya, ada begitu banyak tambahan sholat nafilah setelah yang 5 waktu itu. Ada tahajud, ada duha, ada hajat, ada istiqoroh. Yang ini mewakili semua kebutuhan dalam kehidupan kita dan kehidupan yang nanti, yang ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Sahabat sekalian, beberapa waktu yang lalu ya kita nggak dikejutkan ya, dikabarkan ada artis yang meninggal dunia, yaitu Mbak Vanessa Angel itu. Tentunya kalau kematian sudah datang dalam diri kita, maka semua umat manusia nanti yaitu akan melihat kejadian yang betul-betul nyata. Maksudnya yang dulu baru cerita, maka di alam sana nanti itu akan menjadi kisah nyata. Nah, sahabat sekalian, disitulah nanti kita semua manusia akan merajuk, meraung, menangis sekuat-kuatnya ya, supaya dikembalikan Allah ke muka bumi ini. Hal ini digambarkan Allah Subhanahu wa taala, dikabarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 12. Mungkin kita bisa lihat artinya ya. Kita bisa lihat artinya dalam surat As-Sajdah ayat 12 itu ya, yang rengekan umat manusia bukan hanya orang beriman ya, semua umat manusia terutama orang-orang yang beriman ini akan berdoa atau merajuk dengan bahasa yang sama, ya Tuhan kami telah mendengar, kami telah melihat, kami telah mendengar. Nah, maka kembalikanlah kami ke dunia, kembalikan kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Maksudnya yakin di sini adalah yakin setelah melihat alam akhirat, di mana di sana iman yang sudah sempurna nggak ada artinya lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat ini iman yang kecil sekali sebesar biji atom itu akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sobat sekalian, perintah Allah Subhanahu wa taala ini memang gaib ya. Apa tuh manfaatnya sholat? Ya, secara zahir memang nggak ada. Tetapi efeknya dunia yang sementara dan akhirat yang selamanya itu luar biasa. Maka inilah sobat sekalian, iman di dunia meskipun kecil itu Allah akan hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia yang kecil. Tetapi di akhirat nanti iman yang sempurna, yang besar itu nggak ada artinya sama sekali. Maka tangisan sampai habis air mata, keluar darah sampai keluar air mata nanti itu tidak akan Allah hargai. Minta kembali ke dunia ya kan, Robbana absorna wasami'na farji'na na'mal solehan inna mukinun. Itu tangisan semua orang di akhirat nanti. Ya Allah, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikan kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Nah, sobat sekalian, mumpung hal ini belum terjadi dalam diri kita, maka sisa umur yang ada ini mari kita gunakan untuk mengerjakan sholat yang pendek. Selain itu, sholat yang kita kerjakan itu demi Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ada begitu banyak keberkahan bagi orang-orang yang mendirikan sholat, jadi bukan sekedar mengerjakan sholat. Oke sobat sekalian, apapun permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat. Ustaz, saya ingin ketemu jodoh, sholat. Ustaz, saya ingin rezeki saya lancar, ya sholat, ya kan. Ustaz, saya ingin rumah tangga juga tentram, sholat, ya, kerjakan sholat. Untuk sedekah, nah ini adalah hal yang mengiringi amaliyah nyata. Aqimus sholah wa atuz zakah. Ini pun juga zakat ya. Jadi semampunya kalau untuk zakat. Kalau sholat nggak bisa semampunya, harus dikerjakan semaksimal mungkin, cuma 5 waktu saja, 17 rakaat. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.